Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang sangat mulia dan utama adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Lebih-lebih pada zaman kita sekarang, menuntut ilmu termasuk bagian ibadah yang sangat mulia dan jihad yang paling utama. Karena banyaknya kejahilan, kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Ibadah di saat-saat kekacauan, banyaknya fitnah, pahalanya bagaikan hijrah kepadaku. Maka merupakan kewajiban bagi kita adalah menyibukkan diri kita dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan ini butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh ketegaran. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah di jalan ilmu ini? Karena kita mengakui dan kita sadari bahwa terkadang kita sendiri semangatnya kembang gembes. Kadang semangat, kadang juga terjadi futur, kelemahan, kemalasan, kebosanan dalam menuntut ilmu. Dan itu sesuatu yang manusiawi, yang wajar terjadi. Tapi bukan berarti juga kita kemudian berpangku tangan, menyerah, karena setan berupaya untuk menghalangi kita dari menuntut ilmu. Proyek utama setan adalah menjauhkan kita dari menuntut ilmu. Maka yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap istiqamah di jalan ilmu ini, pertama adalah mengikhlaskan niat kita, menata kembali niat kita, tujuan kita dalam menuntut ilmu. Karena ingat, segala sesuatu jika ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan langgeng, dia akan kuat. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ma kana lillahi bakin. Segala sesuatu apabila lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan langgeng, dia akan tetap. Wa ma kana li ghairillah zail. Dan segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang, enggak kuat, enggak tegar. Maka kalau kita ingin agar kita istiqamah dalam agama ini, agar kita istiqamah dan tegar dalam menuntut ilmu ini, maka kiat yang pertama adalah meluruskan niat. Yang kedua adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika futur menghinggapi diri kita, kebosanan, kemalasan menghinggapi diri kita, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita. Karena kita juga harus mengakui bahwa kita adalah makhluk yang
lemah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada sahabatnya yang mulia, yang sangat dicintainya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya untuk senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita hebat, jangan merasa kita kuat dengan diri kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri. Tidak. Orang yang cerdas, orang yang diberi taufik adalah orang yang bergantung kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang rugi adalah orang yang bergantung kepada dirinya. Ya Allah, bantulah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang berkualitas, yang baik untukmu. Yang ketiga, agar kita senantiasa istiqamah di jalan ilmu ini, hendaknya bagi kita untuk membaca kisah-kisah para ulama yang berisi motivasi, semangat dalam menuntut ilmu. Karena dengan membaca kisah-kisah mereka akan memberikan suntikan energi bagi kita. Karrir alayya hadisahum ya hadi, fahadisuhum yujlil qulbu bal qasi. Ulangilah kisah-kisah mereka padaku, karena kisah-kisah mereka akan bisa membersihkan, melunakkan hati yang gersang. Kalau kita membaca bagaimana semangatnya para ulama salaf dahulu dalam menuntut ilmu, ada yang melakukan perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Bahkan ada yang sampai kencing darah, ada yang kelaparan, bahkan ada yang mati. Ada di antara mereka yang tetap hadir dalam majelis ilmu walaupun saat liburan. Ustaznya nggak hadir, tapi dia tetap datang. Ada juga yang kemana-mana selalu membaca kitab, membawa kitab, sampai terkadang tersungkur, jatuh karena fokus untuk membaca kitab sambil jalan, mau tidur. Bahkan dulu para ulama itu kalau ngantuk, padahal bukan waktu tidur, maka untuk menghilangkan ngantuknya dengan membaca kitab. Dengan membaca kitab. Kalau baca kitab hilang ngantuknya, masya Allah. Mirip kayak kita ya. Kalau baca kitab malah ngantuk malah untuk pengantar tidur. Gak turu-turu mocok dhisik ben ngantuk. Baik, intinya membaca kisah ini penting. Dan ada beberapa buku yang ditulis oleh para ulama tentang kisah-kisah mereka, seperti kitab Ar-Rihlah fi Talabi Al-Hadis, perjalanan para ulama dalam mencari hadis. Ada juga Al-Musyawwiq ilal Qiraah wa Talabil Ilm, motivasi, kisah-kisah motivasi untuk membaca kitab dan untuk mencari ilmu, dan banyak buku-buku yang lain. Yang ketiga, yang keempat, kiat agar kita bisa tegar dalam menuntut ilmu, dan menghilangkan futur, kejenuhan, kebosanan, adalah dengan bersahabat dengan orang-orang yang saleh, berteman dengan orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Kita butuh sahabat yang bisa menyemangati kita tatkala kita malas, yang bisa menggandeng tangan kita tatkala kita jenuh, yang bisa mengingatkan kita tatkala kita lalai. Karena seorang
butuh kepada teman. Rasulullah SAW saja ketika diperintahkan oleh Allah hijrah dari Mekah ke Madinah butuh teman. Ya, siapa yang menemani beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi kepada Firaun, Nabi Musa butuh teman untuk mendampingi dan menguatkan dirinya, yaitu Harun. Kalau para nabi saja butuh kepada teman untuk menguatkan langkah mereka, apalagi kita. Kita butuh kepada sahabat-sahabat yang saleh, sahabat-sahabat yang baik, yang mengingatkan kita kepada akhirat, yang mengingatkan kita di jalan yang benar. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ihwani ahabbu ilayya min ahli." Sahabat-sahabatku lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada keluargaku sendiri. Ihwani yudzakkirunani bil akhirah. Sahabat-sahabatku mengingatkan aku kepada akhirat. Wa ahli yudzakkirunani bid dunya. Sedangkan keluargaku seringkali mengingatkan aku tentang dunia. Kalau keluarga biasanya kalau udah ketemu sama keluarga, istri, anak, yang dibahas apa? Ya, beli ini, beli itu, jalan-jalan ke mall, jalan rekreasi, biasanya begitu. Rata-rata. Walaupun keluarga ustadz sekalipun, kalau sudah ketemu sama keluarganya, rata-rata yang dibicarakan adalah masalah-masalah dunia. Makanya dulu para ulama mengatakan azhadu annas, ya, indal alimi ahluhu. Orang yang paling zuhud dari ulama, ya, itu malah keluarganya sendiri. Ya, maksudnya jarang kalau keluarga itu malah mendapatkan ilmu. Ya, lebih banyak malah orang lain. Orang banyak belajar kepada sang ustadz, tapi keluarganya sendiri malah nggak belajar sama ayahnya sendiri. Intinya, ya, kita butuh kepada sahabat, kita butuh kepada teman, karena ini bisa menguatkan kita, membuat kita istiqamah. Dan inilah faedah kita hadir dalam majelis ilmu. Andaikan tidak ada faedah dari hadir dalam majelis ilmu kecuali agar kita tetap semangat, agar kita tetap istiqamah dalam menuntut ilmu, itu udah cukup. Ya, ini faedah yang kita tidak dapatkan dari media-media yang lain. Ya, terkadang sebagian ikhwan sekarang tertipu sehingga mencukupkan dengan YouTube, dengan Facebook, dengan televisi. Sekarang udah ada Facebook, udah ada YouTube, udah ada televisi, sehingga malas melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Dan ini adalah termasuk tipu daya syaitan untuk menghalangi manusia dari ilmu. Ilmu yang sebenarnya adalah tatkala kita bersimpuh, duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an, belajar hadis, memahami syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Intinya, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi kita semuanya untuk selalu memotivasi diri kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Lebih-lebih tatkala penyakit futur hingga pada diri kita, ya, maka hendaknya bagi kita untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, ya, agar kita terus istiqamah dalam menuntut ilmu. Hidayah, seperti kata Syekhul Islam, hidayah tidak mungkin diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqamah. Ya, hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqamah. Maka kita butuh istiqamah dalam menuntut ilmu. Bagaimana mungkin kita akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak ngerti rute menuju surga? Bagaimana keluarga
ya, bagaimana seorang ayah yang merupakan nahkoda dalam keluarga akan bisa membawa dan mengantarkan keluarganya menuju surga kalau dia sendiri tidak tahu rute menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan daurah kali ini yang asalnya Ahad kemarin ya, tapi karena Ahad kemarin ada acara di Ma'had ya, jadi kita undur sekarang. Jadi mohon maaf atas perubahan ini. Mudah-mudahan insyaallah taala ya bulan depan dan seterusnya kembali ke asal lagi, yaitu Ahad ke-2. Baik, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan membaca salah satu risalah penting, goresan tangan salah seorang ulama Rabbani, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Semuanya udah pernah dengar ya nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masyhur. Allah harumkan namanya, Allah tinggikan derajatnya. Walaupun secara kasat mata kalau kita lihat hidupnya Syekhul Islam sering ya mondar-mandir penjara, tapi beliau adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling tenang hidupnya. Ya, beliau sendiri mengatakan, "Ma yaf'alu a'da'i bi?" Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? "Ana jannati wa bustani fi qalbi." Surgaku dan kebunku ada dalam hatiku. Kemanapun aku berada, aku merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini. Beliau juga yang pernah mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa surga dunia itu? Yaitu ketenangan dalam bermunajat kepada Allah SWT, keimanan dan amal saleh yang menancap pada diri kita. Itulah surga dunia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita surga dunia dan surga akhirat. Taib. Salah satu karya beliau, dan karya beliau banyak sekali, salah satunya adalah apa yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini, yaitu Al-Wasiyatu As-Sughra, wasiat ya emas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wasiat, apa itu wasiat? Wasiat definisinya adalah al-kalamul jami' li khairin katsir al-mutadhamminu amran wa nahyan. Wasiat adalah suatu ungkapan yang menyeluruh, sedikit lafadznya tapi mencakup luas. Itu namanya wasiat, yang mengandung perintah dan larangan. Itu definisi wasiat, ungkapan yang menyeluruh. Ya, artinya lafadznya sedikit tapi kandungannya banyak, yang mengandung perintah dan larangan. Itu namanya wasiat. Dan wasiat ayyuhal ikhwah memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah wasiat-wasiat. Allah berwasiat, Rasulullah berwasiat, dan para ulama kita juga ya berwasiat. Contoh misalkan dalam surat An-Nisa ayat 131, Allah mengatakan, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqwa." Sungguh kami telah mewasiatkan
Ya, sungguh kami telah mewasiatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat itu ada di dalam Al-Qur'an. Demikian juga di dalam hadis sering Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabat. Ada sebuah hadis yang dikenal dengan wasiat perpisahan. Wasiyatu muwaddi, wasiat perpisahan. Di mana Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada para sahabat sampai betul-betul menggetarkan hati mereka dan mampu membuat mereka meneteskan air mata. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, ini seakan-akan nasihat orang yang berpamitan. Dan benar, tidak lama setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Ini termasuk wasiat-wasiat di detik-detik kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ausina, berikanlah wasiat kepadaku. Kemudian kata Nabi apa? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun yang memimpin adalah budak. Ini wasiat. Dan sering kadang-kadang wasiat Rasulullah kepada person individu orang. Beberapa sahabat secara khusus diberi wasiat. Walaupun perhatikan sebuah kaidah, ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada seseorang sahabat, itu bukan berarti khusus untuk dia, tapi mencakup untuk dia dan mencakup untuk yang lain. Contoh misalkan Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah. Kata sahabat Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalasin la ada'uhunna hatta amut." Khalili, kekasihku, khalil. Ya, jadi Rasulullah itu adalah khalil, kekasih cinta yang paling tinggi. Itu namanya khalil. Dan yang diangkat menjadi khalil oleh Allah hanya ada dua. Siapa? Siapa Khalilullah itu? Hah? Siapa? Yang pertama Nabi Ibrahim, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah mengangkatku sebagai khalil sebagaimana mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Selain daripada itu bukan khalil. Cuman dua toh. Karena khalil itu adalah derajat cinta yang paling tinggi. Makanya kurang ya kalau ada yang menggelari Nabi itu sebagai Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Itu kurang. Hanya menggelari Nabi dengan apa? Habibillah. Yang benar adalah apa? Khalilillah. Ya, Khalilillah. Karena kalau Habib itu derajat cinta nomor sekian. Yang paling tinggi adalah Khalil. Dan Rasulullah SAW sudah diangkat sebagai Khalil, maka itulah sifat yang layak bagi Nabi SAW. Dan sebagai faedah juga, Toha dan Yasin bukan nama Nabi. Ya, Toha dan Yasin itu nama surat dalam Al-Quran. Gak ada nama Nabi namanya apa? Toha sama Yasin. Baik dalam hadis yang sahih maupun dalam hadis yang dhaif sekalipun. Ya, penamaan Nabi dengan Toha dan Yasin ini tidak ada dalilnya. Intinya, kata sahabat Abu Hurairah, kekasihku memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal. Saya tidak akan pernah meninggalkannya sampai saya mati. Ya, saya puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Ya, salat witir sebelum tidur. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dhar. Dan tadi sudah kita sampaikan, ketika Rasulullah berwasiat kepada salah satu sahabat, maksudnya adalah untuk kita semuanya juga. Ya, hanya saja Nabi mengkhususkan sebagian sahabat ini sebagai perhatian kepada seorang sahabat tersebut. Demikian juga wasiat Nabi kepada Mu'ad bin Jabal.
Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah saya mencintaimu. Ini hadis yang disebut oleh para ulama dengan hadis musalsal bil mahabbah. Karena nanti semua perawinya mengatakan seperti ini kepada muridnya. Rasul mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, saya mencintaimu. Mu'ad bin Jabal ketika menyampaikan hadis ini kepada muridnya, saya mencintaimu karena Allah. Nanti nyampaikan semuanya sampai kepada rawi hadis dengan kalimat apa? Saya mencintaimu. Makanya disebut dengan musalsal bil mahabbah. Dulu sudah kita bahas tuh. Masih ingat enggak? Musalsalun kul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata. Kadzaka qad haddasanihi qa'ima wa ba'da an haddasani tabassama. Ya, musalsal yaitu sebagaimana kata Imam Al-Baiquni, kalau semua rawinya itu sama, senyum-senyum semuanya. Ya, berdiri ketika menyampaikannya, berdiri semuanya itu. Ya. Baik. Dan saya punya sanad sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis musalsal bil mahabbah ini. Qala usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salah an taqul Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, jangan kamu tinggalkan doa, ya, di penghujung salat, ya, dubur kulli salah. Dubur itu ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah di penghujung berarti sebelum salam ataukah setelah salam. Itu ada perselisihan di kalangan para ulama, ya, untuk mengatakan berdoa Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Ini juga wasiat Nabi kepada salah seorang sahabat, yaitu Mu'ad bin Jabal. Demikian juga para ulama ussalaf dahulu, mereka saling memberikan apa? Wasiat antara satu dengan yang lain, sampai dikumpulkan ada sebuah buku Wasayas Salaf, wasiat-wasiat as-salafus saleh. Ada juga bahkan beberapa ulama menulis wasiatnya, wasiat kepada temannya, wasiat kepada anaknya, ya. Ada misalkan Al-Imam Abdul Walid Al-Baji punya buku wasiat kepada anaknya. Demikian juga Imam Ibnul Jauzi punya wasiat kepada anaknya, Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad, ya, nasihat dari hati ke hati kepada sang buah hati. Demikian juga Imam Az-Zahabi punya wasiat kepada temannya Muhammad Ibnu Rafi' As-Sulami. Demikian juga ada Taqiyuddin As-Subki punya wasiat kepada anaknya Muhammad, dan banyak. Ini menunjukkan bahwasanya saling memberikan wasiat ini adalah kebiasaan as-salaf dahulu, ya. Makanya salah satu kriteria orang-orang yang selamat dari kerugian adalah apabila mereka saling memberikan apa? Wasiat di dalam kebaikan. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa sesungguhnya semua manusia di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, dan orang yang saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Buku ini dikenal dengan Al-Wasiyatu As-Sughra. Ini judul yang paling terkenal. Wasiat As-Sughra itu artinya aslinya kecil. Kenapa disebut dengan As-Sughra? Karena Syekhul Islam juga punya buku wasiat juga yang lebih tebal, yang dikenal dengan Al-Wasiyatul Kubra, wasiat yang besar. Jadi untuk membedakan antara yang tipis sama yang tebal, para ulama membedakan Al-Wasiyatul Sughra itu untuk yang tipis, ya. Kalau dalam Majmu'ul Fatawa cuma 13 halaman, kalau yang tebal itu 70-an. Makanya untuk membedakan ada Al-Wasiyatul Sughra, ada Al-Wasiyatul Al-Kubra. Buku ini juga dikenal
ya dengan judul yang lain, yaitu Su'alu Abil Qasim Al-Maghribi, pertanyaan Abul Qasim Al-Maghribi. Kenapa dikenal dengan buku ini juga? Karena yang bertanya kepada Syekhul Islam namanya Abul Qasim Al-Maghribi. Abul Qasim Al-Maghribi. Dia memberikan pertanyaan kepada Syekhul Islam Taimiyah. Ya, pertama minta wasiat untuk kebaikan dunia akhirat. Yang kedua, ya, minta wasiat kitab apa yang harus dia pelajari yang paling bagus. Yang ketiga, pekerjaan apa yang paling bagus, ya. Jadi itu pertanyaan yang mengajukan adalah Abul Qasim Al-Maghribi. Makanya buku ini dikenal juga dengan kitab Su'alu Abil Qasim Al-Maghribi, pertanyaan Abul Qasim Al-Maghribi. Ada juga judul yang ketiga, ini yang judul paling lawas, paling pertama, Wasiyatu Syekhul Islam li Abil Qasim Al-Maghribi. Wasiat Syekhul Islam kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Maghrib itu mana? Maroko. Ya, jadi yang bertanya itu adalah seorang dari Maroko. Ya, seorang ulama juga, dia dikenal sebagai ahli hadis, sebagai orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu, bahkan dijuluki dengan rohal. Rohal itu artinya orang yang suka berkelana untuk menuntut ilmu. Itu kebiasaan para ulama salaf dahulu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ar-rihlatu fi talabil hadis sunnatu man salaf. Berkelana, melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, itu adalah sunnahnya, kebiasaannya para ulama salaf. Bahkan Al-Khatibul Baghdadi punya buku khusus namanya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Ya, cerita-cerita, kisah-kisah tentang bagaimana dahulu para ulama melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Buku ini, ayyuhal ikhwah, ditulis oleh Syekhul Islam pada tahun 697 Hijriah. 697 Hijriah. Syekhul Islam lahir tahun berapa? Ya, 661. Ahsant, barakallahu fiik. Berarti saat menulis umurnya berapa? Lahir 661. Beliau nulis buku ini tahun 697. Berarti umurnya 36. Jadi saat Syekhul Islam menulis buku ini, umur beliau 36. 36 masih muda atau sudah tua? Masih muda. Dan nanti kita baca di awal ya, bagaimana Abul Qasim Al-Maghribi menggelari Syekhul Islam dengan gelar-gelar yang sangat tinggi. Ya, gelar-gelar yang sangat tinggi. Syekhul Islam, a'lamu man laqitu, ya, orang alim yang pernah saya temui, ya, dan sifat-sifat yang lain. Ini menunjukkan bahwa Syekhul Islam, Masya Allah, dengan umur yang 36 sudah dikenal sebagai seorang ulama. Bahkan banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari penjuru dunia. Ini kehebatan Syekhul Islam. Tidak ada yang mengingkari keilmuan Syekhul Islam kecuali hanya dua orang. Tidak ada yang mengingkari keilmuan Syekhul Islam kecuali hanya dua orang. Pertama adalah orang yang jahil. Orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak ngerti tentang agama. Yang kedua adalah orang yang hasad, pendengki. Jadi setiap orang yang memusuhi Syekhul Islam, menghina Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, dia benci kepada Ibnu Taimiyah, tidak keluar dari dua orang ini. Mungkin dia adalah orang yang bodoh, mungkin dia adalah orang yang pendengki. Ya. Atau saya tambahin, mungkin dua-duanya. Udah bodoh, pendengki lagi. Ya. Ini. Dan buku ini termasuk buku yang sangat istimewa. Buku ini termasuk buku yang sangat istimewa. Di antara keistimewaan buku ini, pertama, isi buku ini sangat dibutuhkan oleh manusia
di setiap tempat dan sepanjang zaman. Isi buku ini adalah sangat dibutuhkan oleh manusia di setiap tempat. Jadi bukan hanya di Syam, tempat Syekhul Islam Taimiyah saja, tapi juga di setiap tempat, termasuk kita di Indonesia ini. Dan sepanjang zaman, bukan hanya pada waktu masa Syekhul Islam saja, enggak. Ya, sampai sekarang pun buku ini relevan. Tetap penting untuk dikaji dan dipelajari serta diamalkan isinya. Yang kedua, buku ini termasuk buku yang singkat tapi padat. Bukunya tidak terlalu tebal, tapi isinya sangat berbobot. Banyak materi-materi yang sangat penting, baik seputar masalah akidah, baik masalah ibadah, baik masalah akhlak, ada semuanya pembahasannya dalam buku ini. Yang ketiga di antara keistimewaan buku ini jelas bahasanya. Mungkin buku Syekhul Islam yang paling jelas adalah buku ini. Biasanya Syekhul Islam itu bahasanya agak tinggi, ya. Makanya terkadang sebagian para penuntut ilmu itu ya agak malas baca buku-bukunya Ibnu Taimiyah karena bahasanya agak tinggi. Apalagi kita yang bahasa Arabnya pas-pasan, ya. Kalau baca bukunya Ibnu Taimiyah nggak kuat bahasanya, ya. Tapi buku ini berbeda dari buku-buku Ibnu Taimiyah yang lain. Buku ini mudah, gampang, ya, dicerna. Yang keempat, buku ini ya ditulis oleh seorang alim Rabbani, seorang yang luas ilmunya. Bahkan bukan hanya sekedar luas ilmunya, beliau juga adalah seorang yang mengamalkan ilmunya. Karena ada sebagian orang itu pintar hanya berkata-kata, pintar berteori, tapi tidak mengamalkannya. Tapi Syekhul Islam telah menggabung dua hal, menggabung antara ilmu dan menggabung antara amal. Itu beberapa keistimewaan dari buku ini. Ada berapa tadi? Ada 4 ya, ada 4. Dan mungkin ada keistimewaan yang lain yang belum disebutkan. Kita masuk sekarang kepada pembahasan kitabnya, ya. Halaman 25. Langsung 25. Halaman 25. Su'alu Abil Qasim Al-Maghribi, pertanyaan Abul Qasim Al-Maghribi. Itu tadi yang saya bilang, salah satu judul buku ini adalah Su'alu Abil Qasim Al-Maghribi. Ya, Su'alu Abil Qasim, pertanyaan Abul Qasim Al-Maghribi. Kenapa buku ini dikenal dengan Su'al Abil Qasim Al-Maghribi? Karena yang nanya namanya Abul Qasim Al-Maghribi. Dikenal dengan Al-Wasiyatus Sughra, wasiat kecil, ya, karena isinya adalah wasiat. Ya, wasiat terutama kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Disebut dengan kecil untuk membedakan dari yang besar. Karena ada wasiat beliau yang lain yang lebih tebal. Jadi itu cerita tentang sedikit judul buku ini. Kata beliau, yatafaddalu asy-syaikhu al-imamu baqiyatus salaf wa qudwatul khalaf a'lamu man laqitu bi biladil masyriqi wal maghrib. Ya, semoga syekh, imam, ini sifat-sifat yang diberikan oleh Abul Qasim Al-Maghribi kepada siapa? Syekhul Islam. Ya, kami mohon kepada Syekh Al-Imam Baqiyatus Salaf, ya, seorang ulama us-salaf, wa qudwatul khalaf, panutan bagi generasi setelahnya. A'lamu man laqitu bi biladil masyriqi wal maghrib, orang yang paling berilmu yang pernah saya temui di negeri timur dan barat. Ya, ini memberikan kepada kita faedah pertama, hendaknya seorang murid itu memuliakan ustadznya. Tentunya tanpa berlebihan, dan ini tidak berlebihan kepada Syekhul Islam, sesuai dengan fakta. Karena memang beliau adalah seorang ulama.
Yang nggak boleh itu kalau kita berlebih-lebihan kepada ustadznya ilmunya nggak seberapa, tapi kita bilang, nah sering, alim ulama, muhaddis, faqih, usuli, ahli usul fikih, padahal nggak seberapa ilmunya. Nah itu berlebihan kepada ustadz itu, gulu. Ya, tapi kalau sesuai dengan fakta tidak mengapa. Ya, dan itu malah termasuk adab kepada seorang ustadz. Dahulu Masruq apabila meriwayatkan hadis dari Aisyah, maka beliau mengatakan, haddatsatni as-siddiqatu bintus siddiq al-mubarra'atu minas sama. Menceritakan kepadaku as-siddiqah, maksudnya Aisyah, wanita yang jujur, putri dari as-siddiq yaitu Abu Bakar as-siddiq, al-mubarra'atu minas sama, wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan dari langit. Artinya itu pujian dari seorang murid kepada ustadznya sesuai dengan keadaan. Yang nggak boleh kalau berlebih-lebihan kepada ustadz, ya, itu yang tidak diperbolehkan. Iyyakum wal huluwa fa innal huluwa ahlaka man kana qablakum. Ya, hati-hati kalian dari sikap hulu, berlebih-lebihan. Terutama dalam memuji ustadznya, apa yang tidak ada pada ustadznya, ya, kita terlalu memuji dia, mengangkat derajatnya, ya, itu yang tidak diperbolehkan. Karena hulu itu akan bisa menghancurkan, membinasakan sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Dan dari sini juga dapat kita ambil faedah, yaitu keistimewaan Syekhul Islam. Tadi masih umur 36, tapi sudah diakui keilmuannya. Yang kedua juga udah banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari berbagai, ya, orang di penjuru dunia. Jadi beliau banyak. Makanya siapa yang baca buku Majmu' Fatawa Syekhul Islam Taimiyah, itu lebih dari 40-an jilid. Ya. Kadang kita heran, gimana nulisnya, kapan waktunya. Gitu ya. Tapi begitulah Allah SWT memberkahi ilmu seorang. Baik. Selanjutnya, Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah, ini nama Syekhul Islam Taimiyah. Kunyahnya adalah Abul Abbas. Padahal beliau termasuk ulama yang gak nikah. Ya, gak nikah. Kalau gak nikah, sudah barang tentu gak punya anak. Tapi beliau kunyahnya adalah Abul Abbas. Ini menunjukkan kepada kita faedah penting, yaitu boleh seorang itu berkunyah, memiliki kunyah walaupun belum nikah, walaupun belum punya anak. Jadi bukan sebuah syarat orang itu punya kunyah kalau punya anak dulu, kalau udah nikah dulu. Enggak. Antum yang masih jomblo misalkan, jombloan atau jomblowati, ya, fisabilillah, misalkan, walaupun belum nikah, antum langsung punya kunyah Abu siapa atau Ummu siapa, misalkan, ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu adalah salah satu sunnah Nabi dan salah satu sebuah tafaul. Tafaul itu artinya optimisme, harapan. Ya, harapan kalau nanti punya pasangan, kalau nanti punya anak, itu tafaul namanya. Ya, taib. Aisyah aja nggak punya anak, tapi beliau dikenal dengan kunyahnya, yaitu Ummul Abdillah. Padahal Aisyah nggak punya anak. Itu menunjukkan bahwa kunyah tidak harus punya anak. Ya, jadi Syekhul Islam termasuk ulama yang nggak nikah. Ya, tapi beliau kunyahnya adalah Abul Abbas. Aneh, di Syam ada sebuah kuburan yang dikenal bahwa itu adalah anaknya Ibnu Taimiyah, namanya Abbas. Ya, orang-orang meyakini itu adalah anaknya Ibnu Taimiyah, kuburan anaknya Ibnu Taimiyah. Maka ini adalah kebodohan, kekeliruan. Satu, karena Syekhul Islam nggak punya anak, ya, nggak punya anak. Yang kedua, siapa yang mempelajari buku-buku Syekhul Islam, Syekhul Islam itu paling mengingkari perbuatan
pengkultusan kepada kuburan. Jadi kalau Ibnu Taimiyah tahu, misalkan itu anggaplah betul-betul anaknya, tentu tidak akan diridhoi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Ahmad Ibnu Taimiyah bi an yusiyani bima yakunu fihi salahu dini wa dunyaya. Aku meminta kepada beliau untuk memberikan wasiat kepadaku dengan wasiat untuk kebaikan agamaku dan duniaku. Ini pertanyaan pertama, minta wasiat. Wasiat untuk kebaikan dunia dan agamanya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, wa yursidani ila kitabin yakunu alaihi i'timadi fi ilmil hadis. Dan saya berharap kepada beliau untuk menunjukkan kepadaku kitab apa yang menjadi pijakanku dalam ilmu hadis. Jadi minta kitab apa yang paling bagus dalam ilmu hadis. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, wa kadzalika fi ghairi minal ulumis syar'i. Demikian juga dalam ilmu-ilmu yang lain. Pertanyaan ketiga, wa yunabbihani ala afdhalil a'mali shalihati ba'dal wajibat. Dan saya meminta kepada beliau untuk menjelaskan kepadaku, mengingatkan kepadaku tentang amal soleh apa yang paling utama setelah kewajiban-kewajiban. Setelah apa yang Allah wajibkan, amal apa yang paling utama untuk aku lakukan. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, wa yubayyina li arjahal makasib. Dan saya minta kepada beliau juga untuk menjelaskan kepadaku tentang usaha apa yang paling utama. Berarti ada berapa pertanyaan? Ada 4. Abul Qasim Al-Maghribi nanya kepada Syekhul Islam 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, minta wasiat untuk kebaikan agama dan dunia. Pertanyaan yang kedua, kitab apa yang paling bagus dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga adalah amalan apa yang paling utama setelah hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan keempat, pekerjaan apa, usaha apa yang paling baik untuk dia lakukan. Ini 4 pertanyaan yang ditanyakan oleh Abul Qasim Al-Maghribi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kullu dzalika ala qasdil imai wal ihtisar. Semua itu kami harapkan jawabannya dengan singkat. Gak usah panjang-panjang. Karena memang Ibnu Taimiyah kalau jawab biasanya apa? Panjang. Biasanya panjang. Makanya ada sebagian orang mengkritik beliau. Apa Ibnu Taimiyah ini? Pertanyaannya dikit tapi terlalu bertele-tele kalau jawab. Itu kayak orang nanya jalan ke Mekah tapi malah ditunjukkan muter-muter dulu. Ada sebagian orang seperti itu. Kemudian dijawab oleh Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah yang bela. Kata beliau, justru itu menunjukkan keistimewaan guru saya yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena itu menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat dermawan dalam ilmu. Jadi dermawan itu bukan hanya dalam masalah harta saja, dalam ilmu juga. Dalam ilmu juga. Lalu kata Imam Ibnul Qayyim, seperti halnya Nabi. Nabi pernah ditanya tentang air laut itu najis apa tidak. Tapi Nabi menjawab, al-ma'u tahurun. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Nabi nggak ditanya tentang bangkainya halal apa tidak, tapi nambahi. Itu menunjukkan keterbawanan Nabi. Itulah yang dicontoh oleh guru saya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, tapi Abul Qasim Al-Maghribi pengen nggak usah panjang-panjang. Kenapa? Karena para ulama ussalaf dahulu, ikhwan, mereka itu bertanya, ini penting tujuannya adalah untuk mengamalkan.
Para sahabat ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah agar bisa mengamalkan. Berbeda dengan sebagian para penuntut ilmu pada zaman kita sekarang, nanya hanya sekedar untuk wawasan. Bahkan ada yang nanya sekedar untuk gaya-gayaan, untuk menampakkan, menonjolkan dirinya. Bukan seperti itu adab bertanya. Kalau kita ingin bertanya dan pertanyaan kita berbarokah, ya, luruskan niat kita tatkala bertanya. Lihat Abul Qasim Al-Maghribi, bagaimana beliau bertanya dengan niat yang tulus, ikhlas, sehingga pertanyaannya berbarokah. Sehingga sampai sekarang dengan sebab pertanyaannya tersebut menjadi sebuah ilmu yang kita baca sampai sekarang ini. Siapa yang menyangka? Mungkin Abul Qasim Al-Maghribi juga nggak nyangka gitu kan. Pertanyaannya terus dijawab dan terus dipelajari sampai ya di Masjid Al-Amin dipelajari. Mungkin dia nggak nyangka. Tapi subhanallah, walaupun udah meninggal dunia, dengan sebab pertanyaannya tersebut menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Ya, dia sudah meninggal di kuburannya, tapi pahalanya terus mengalir untuknya dengan sebab pertanyaannya. Makanya ini faedah penting bagi kita ketika bertanya kepada ustadz, ya, luruskan niat kita. Ya, luruskan niat kita tatkala bertanya kepada ustadz. Wallahu taala yahfadhu, wassalamul karimu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah menjaganya. Ini doa seorang murid dan adab seorang murid ketika bertanya. Ya, mendoakan ustadznya. Dan ini penting. Ya, saya katakan penting karena sekarang banyak murid-murid yang nggak punya adab kepada ustadz. Bahkan ada sebagian murid kerjaannya mengadu ustadz. Padahal ngadu ayam aja nggak boleh. Ini ustadz diadu. Ya, nah, ada sebagian murid-murid durhaka. Murid-murid kerjaannya cuman mengadu domba. Ya, tidak memiliki adab dan akhlak. Ya, beliau lihat Abul Qasim Al-Maghribi mendoakan untuk ustadznya, mendoakan untuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jangan sampai ikhwan kita ini lebih buruk akhlak kita, lebih buruk adab kita ketimbang binatang. Binatang saja mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang menyebarkan ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allaha malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard la yusalluna ala muallimin nasal khair hatta al-huti fil bahr wa hatta an-namlati fi juhriha. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, semuanya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Sampai-sampai ya, ikan di lautan dan semut di sarang, semuanya mendoakan kebaikan. Dia kalau binatang aja mendoakan kebaikan untuk yang menyebarkan ilmu, untuk ustadz, untuk para dai yang menyebarkan ilmu. Lah kok kita malah kemudian mencela ustadz, ya, merendahkan, menghina, ya, terutama di media sosial, ya. Ini banyak orang-orang yang tidak punya adab kepada ustadz, malah menghina, melecehkan. Maka ini akhlaknya berarti lebih buruk daripada binatang. Jangan sampai akhlak kita lebih buruk daripada binatang, karena binatang mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berilmu, sedangkan kita bukan malah mendoakan tetapi malah menghina dan mencela. Ya, baik. Selanjutnya fa'ajaba, maka Syekhul Islam menjawab. Karena beliau ditanya dan beliau memiliki ilmu, maka beliau menjawab. Tugas seorang yang memiliki ilmu adalah, ya, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Bagi yang tidak mengetahui, tugasnya adalah belajar, bertanya. Bagi yang memiliki ilmu, kewajibannya adalah menyampaikan dan tidak menyembunyikan. Beliau menjawab, alhamdulillahi rabbil alamin,
segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Memulai jawabannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Qur'an dimulai dengan pujian alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai khutbahnya dengan memuji innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Demikian juga para ulama mengawali kitab-kitab mereka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan makna alhamdu itu adalah dzikru mahasinil mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta dan pengagungan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala layak untuk dipuji. Karena dua hal. Pertama, karena keagungan dan kebesaran, ya, kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, karena banyaknya nikmat Allah kepada hambanya, sehingga Allah layak untuk dipuji oleh hambanya. Taib. Kemudian beliau mengatakan, ammal wasiyatu, adapun wasiat, fama a'lamu wasiyatan anfa'a min wasiyatillahi wa rasulihi liman aqalaha wattaba'aha. Adapun wasiat, maka saya tidak mengetahui sebuah wasiat yang lebih bermanfaat daripada wasiat Allah dan Rasulnya. Liman aqalaha, bagi orang yang memahaminya, wattaba'aha, dan mengikutinya. Jadi bukan hanya memahami saja, tapi mengamalkan. Wattaba'a, mengikuti, yakni mengikuti apa yang dia ketahui tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqwa. Dan sungguh kami telah mewasiatkan, sungguh kami. Di sini Allah menggunakan diksi kami. Bukan berarti Allah lebih dari satu. Ingat ya. Sering Allah menggunakan di dalam Al-Qur'an dhamir diksi kami. Bukan berarti Allah itu lebih dari satu seperti anggapan orang-orang Nasrani. Karena Allah itu adalah Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Bahkan Allah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah lebih dari satu. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Siapa yang mengkafirkan? Allah SWT. Makanya jangan ragu, Yahudi dan Nasrani itu apa? Kafir. Siapa yang meragukan ya kekafiran Yahudi dan Nasrani, mengatakan Yahudi dan Nasrani enggak kafir, dia malah kafir. Karena berarti dia menentang, ngeyel sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang kafir, terus kita bilang, "Oh, enggak kafir, non muslim aja." Ya. Jangan dikafirkan. Lah Allah yang mengkafirkan loh. Kok kita malah apa? Enggak mengkafirkan. Itu berarti ngeyel sama Allah Subhanahu wa taala, bantah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, ini penting karena sekarang bulan Desember ya. Nah, udah banyak kadang kalau bulan Desember orang-orang yang ya ikut Natalan bersama, ya ikut mengucapkan selamat Natal atas nama toleransi dan sebagainya. Ya. Sungguh kami telah wasiatkan kepada utul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan aku wasiatkan juga kepada kalian, wahai umat Islam, anittaqwa, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Masya Allah Syekhul Islam ya, ketika diminta untuk wasiat supaya mewasiati kepada Abul Qasim Al-Maribi, beliau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini yang harus dimiliki oleh seorang ustadz, seorang da'i, yaitu ketika memberikan ilmu, menyampaikan dakwah, sampaikan qala Allah, qala Rasul. Ya, inilah firman Allah, inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nasihat dan isi dakwah yang lebih baik daripada Al-Quran dan hadis.
Ya, termasuk kesalahan sekarang ini banyak orang malah seneng isi dakwah itu malah ya nggak ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya malah disenengi. Cuma isinya lawak, lucu-lucuan. Ya itu kan. Wah ini seneng ustadz. Wah enak nih. Kenapa? Guyonan tok. Ya, kalau yang dikasih dalil, wah, kok enak. Titik-titik dalil terus ustadz. Belenger ya. Ini justru orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kita itu menyampaikan dakwah itu jangan mengikuti hawa nafsu umat. Tugas kita ini adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, hadis. Lihat Syekhul Islam ketika ditanya, ya, diminta untuk wasiat, beliau mengatakan apa? Saya tidak mengetahui wasiat yang lebih bermanfaat daripada wasiat Allah dan Rasulnya. Itulah wasiat yang paling berharga. Itulah wasiat yang paling bermanfaat bagi orang yang memahaminya dan mengamalkannya. Karena kita ini termasuk ya jenis orang yang tidak paham dan tidak mengamalkan, sehingga ketika disampaikan wasiat takwa kepada kita kayak biasa aja. Setiap khotib Jumat sering mengatakan saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa, tapi nggak ada getaran dalam hati kita. Dulu ya para ulama ussalaf kalau diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, itu sampai ada yang pingsan, takut, gemeter. Kalau ada yang bilang apa? Bertakwalah kepada Allah. Sekarang kayak biasa aja, orang dikasih wasiat apa? Bertakwa kepada Allah SWT. Ya, bahkan sekarang semuanya takwa. Ya, masjid-masjid takwa, majelis taklim namanya takwa, baju-baju takwa, bahkan nak kediri ono tahu-tahu takwa. Karena cuma sekedar nama. Yang paling penting dalam takwa itu bukan nama, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktekkannya. Jadi ayat ini ayat yang sangat penting. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ini adalah porosnya Al-Quran. Wasiat bertakwa kepada Allah SWT itu adalah ya wasiat yang merupakan porosnya, intinya Al-Quran, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Allah kepada orang-orang dulu dan wasiat juga untuk umat sekarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia untuk bertakwa. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Bukan hanya itu, Allah perintahkan juga kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa, surat Al-Baqarah 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah perintahkan juga khusus kepada nabinya. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, surat Al-Ahzab ayat 1. Jadi Allah perintahkan kepada semua manusia, Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk bertakwa. Jadi semuanya harus bertakwa kepada Allah. Apapun gelar kita, apapun pangkat kita, ya, level kita, kita wajib bertakwa kepada Allah sampai mati. Maka ayat ini juga merupakan bantahan kepada paham ya orang-orang sufi yang mengatakan kalau orang sudah sampai derajat tertentu itu sudah gugur dari taklif. Ya, karena dia sudah sampai pada tingkatan hakikat ma'rifat syariat. Ya, berarti udah boleh ninggalin sholat, boleh zina, boleh ini dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi saja tetap diperintahkan untuk bertakwa, apalagi ya manusia yang lainnya. Jadi ma'asyiral muslimin, takwa ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Wasiat Allah kepada umat-umat sebelumnya dan wasiat juga untuk kita. Apa sih takwa itu? Takwa, definisi yang paling bagus adalah di definisi yang dikatakan oleh Talq Ibnu Habib, seorang tabi'in yang mulia. Beliau pernah mengatakan,
idza waqa'atil fitnah fadra'uha bitaqwallah. Apabila terjadi fitnah, tangkislah dengan takwa kepada Allah. Kalau banyak kekacauan, tangkislah semuanya itu dengan bertakwa kepada Allah. Qalu wa mat taqwa? Para sahabatnya mengatakan, apa itu takwa? Ya, maka beliau menjawab, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa adalah kamu melakukan ketaatan kepada Allah di atas nur, cahaya, yakni di atas dalil, bukan perasaan, bukan mimpi, bukan akal-akalan, bukan kebid'ahan, ya, bukan khurafat, tetapi berdasarkan dalil, cahaya. Tarju sawaballah, kamu mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yani kita beribadah dilandasi dengan keikhlasan dan dilandasi dengan ittiba. Itu namanya takwa. Wa antatruka maksiatallah, kau tinggalkan maksiat kepada Allah. Takhafu iqaballah, kau takut dari azab Allah. Ya. Ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi apa? Takwa yang paling bagus. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Risalah Tabukiyah, dan juga Imam Az-Zahabi dan ulama-ulama yang lain. Definisi takwa yang paling bagus adalah definisi Talaq Ibnu Habib. Kau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dalil, ya, berdasarkan dalil, mengharapkan pahala dari Allah. Kau tinggalkan kemaksiatan berdasarkan dalil, cahaya, karena kamu takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah kepada Allah atas dasar ikhlas dan atas dasar ittiba. Karena dalam beribadah itu harus ada dua pilar tadi, berharap dan takut. Berharap dan takut. Ya. Saya jadi ingat kemarin ada viral omongan dai kecil yang mengatakan nggak penting kita itu beribadah, ya, tak mengharapkan ini, takut ini, ya, masuk neraka juga nggak apa-apa, yang penting ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah sufi. Ini akidah sufi. Ya. Jadi ada kemarin ya video seperti itu, ya. Ini akidah apa? Sufi. Yang beribadah nggak boleh berharap pahala, nggak boleh berharap surga, nggak penting masuk surga atau masuk neraka juga nggak apa-apa, yang penting ketemu Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kalau masuk neraka nggak ketemu Allah, ketemunya sama Fir'aun, ketemunya sama Abu Lahab, ketemunya sama setan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak di neraka. Kalau pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala di surga. Nah, ini ngajarin santri-santri untuk liberal, ya. Ini bahaya pemikiran-pemikiran seperti ini, ya. Pemikiran yang sangat berbahaya. Intinya, ayyuhal ikhwah, wasiat yang paling agung adalah wasiat apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah wasiat Allah kepada kita semuanya. Dan sebagai faedah juga saya sampaikan bahwa inti dakwah semua nabi, ajaran nabi semuanya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad, itu 4. Inti sari dakwah semua para nabi itu 4 hal. Semua para nabi mengajarkan 4 hal ini. Yang pertama adalah tauhid. Semua para nabi mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau ada yang bilang Nabi Isa menyuruh untuk menuhankan dia, maka itu adalah kebohongan tanpa keraguan. Gak mungkin Nabi Isa ngaku-ngaku sebagai Tuhan atau anak Tuhan, menyuruh pengikutnya agar menyembah dia, beribadah kepada dia.
Gak mungkin. Semua para nabi itu dakwanya satu, yaitu tauhid, mengajak beribadah hanya kepada Allah saja. Al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agama mereka apa? Satu. Yang kedua, semua para nabi mengajak untuk taat kepada Rasul. Ya, mengajak kepada untuk taat kepada Rasul, karena yang bisa menunjukkan rute menuju surga adalah para rasul, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita wajib untuk taat kepada Rasulullah. Kalau kita ingin masuk surga, taatlah kepada Rasul, ikutilah Rasul. Kalau kita tidak taat kepada Rasul, jangan berharap bisa masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang ogah masuk surga, nggak mau masuk surga dia. Para sahabat heran, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orangnya yang nggak mau masuk surga? Oh, aneh itu. Ada orang nggak mau masuk surga. Apa jawab Nabi? Man ata'ani dakhulal jannah. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, menentangku, ngeyel kepadaku, maka berarti dia nggak mau masuk surga. Yang ketiga, inti dakwah para nabi itu adalah takwa. Semua para nabi mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua para nabi mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, intisari dakwah semua para nabi adalah al-istighfar. Istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, saya katakan kepada kaumku, mintalah ampun kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ada berapa inti dakwah para rasul? Ada 4. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, taat kepada rasul. Yang ketiga, bertakwa. Yang keempat, istighfar. Nah, ini faedah yang penting untuk dicatat. Taib. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan, setelah beliau membawakan bahwasanya wasiat takwa itu adalah bahwasanya tidak ada wasiat yang lebih berguna, lebih bermanfaat daripada wasiat Allah dan wasiat Rasulnya. Wasiat Allah, beliau membawakan ayat surat An-Nisa ayat 131. Kemudian beliau membawakan hadis. Artinya ini juga bukan wasiat Allah saja, ini juga adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan, dan Nabi memberikan wasiat kepada sahabat Mu'adz, maksudnya adalah Mu'adz bin Jabal. Lamma ba'athahu ilal Yaman, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman, yaitu pada tahun 10 Hijriah, sebelum Rasulullah haji wada. Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Untuk apa? Untuk berdakwah, menyebarkan Islam, ya, menjadi hakim, qadhi di sana, ya, sebagai pengajar, ustadz, muballigh, dai. Dan yang menarik ya, Rasulullah milih Mu'adz bin Jabal. Kenapa yang dipilih Mu'adz bin Jabal? Karena beliau adalah orang yang berilmu. Maka kalau kita ngirim untuk berdakwah, itu kirim orang-orang yang punya ilmu. Jangan baru masuk Islam, baru kenal hidayah, sehari besok langsung jadi dai, langsung khuruj 40 hari. Kan ada sebagian yang seperti itu. Apa yang didakwahkan? Dakwah itu harus di atas ilmu. Karena kalau tidak punya ilmu kemudian berdakwah, maka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, man abadallaha bila ilmin kana yufsidu aksar mimma yuslih.
Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia lebih merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Dakwah itu harus di atas ilmu. Karena kalau nggak punya ilmu, apa yang akan disampaikan? Faqidus syai' la yukti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia nggak akan bisa memberi. Kalau kita nggak punya uang, nggak mungkin ngasih orang lain uang. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak mungkin kita bisa ngasih orang lain ilmu. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basir. Katakanlah, ini adalah jalanku, saya berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Nah, ini penting. Jadi Nabi SAW mengirim Mu'ad bin Jabal. Kenapa? Karena beliau yang berilmu. Ini termasuk ulamanya para sahabat. Itu yang dikirim, bukan orang Badui yang baru masuk Islam lalu dikirim untuk berdakwah. Enggak. Maka termasuk ya kesalahan yang justru merusak dakwah adalah tatkala orang-orang yang nggak punya ilmu tapi malah terjun dalam dakwah. Nah, sekarang ini banyak ya artis baru masuk mendapatkan hidayah langsung jadi ustaz. Ya, bintang film misalkan atau penyanyi baru mendapatkan hidayah besoknya langsung diundang sebagai ustaz. Ya, ini termasuk kerusakan di dalam dakwah. Ya, kerusakan di dalam dakwah. Baik. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Ya, dipanggil. Dan panggilan itu adalah supaya perhatian. Jadi Nabi, ya Mu'ad, itu supaya perhatian. Jadi kalau antum misalkan mau ngasih nasihat kepada anak, misalkan panggil dengan bahasa yang sejuk, dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an sering kan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya bunayya, wahai anakku. Ya, seperti wasiat Luqman kepada siapa? Anaknya. Ya, demikian juga ya ayyuhan nas, panggilan wahai manusia. Itu supaya kita perhatian. Dan lihat bagaimana di dalam Al-Qur'an itu panggilannya menyejukkan. Wahai orang-orang yang beriman. Kan asik gitu ya. Lembut, enak gitu didengar. Daripada wahai domba-domba yang tersesat. Gak enak belas didengar. Makanya ada orang masuk Islam gara-gara panggilan itu. Ada diceritakan ada seorang masuk Islam. Kenapa? Karena dia bandingin. Kalau dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, adem gitu dengarnya. Ya, sedangkan dalam kitabnya wahai domba-domba tersesat. Udah domba tersesat lagi. Ya, akhirnya dia masuk Islam hanya gara-gara Al-Qur'an memanggil wahai orang-orang yang beriman. Baik, wahai Mu'ad, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha. Iringilah kesalahan, dosa dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadis ini penting sekali ya, Masya Allah. Wasiat Nabi nggak panjang-panjang. Makanya antum kalau ngasih wasiat lu nggak usah panjang-panjang. Ada orang ngasih wasiat 1 jam, hilang kabeh mana. Kalau kita mau ngasih wasiat singkat padat, nggak usah panjang-panjang. Yang penting itu berbobot, diingat-ingat, ya. Karena kalau terlalu panjang malah apa? Lupa malahan. Nyimpulkannya aja susah. Ya, saya wasiatkan poin pertama seperti ini, poin kedua seperti ini, poin ketiga seperti ini. Udah. Ya, seperti wasiat Nabi SAW, singkat tapi mengena. Yang pertama, wasiat untuk bertakwa dimanapun berada. Ya, ini wasiat yang sangat penting. Seperti wasiat Allah juga. Yang kedua, agar senantiasa memohon ampun kepada Allah, mengiringi dosa dengan kebaikan, karena manusia tidak lepas dari kesalahan, ketergelinciran. Yang ketiga, yaitu berakhlak baik kepada manusia, karena namanya orang pasti berinteraksi dengan orang. Apalagi Mu'ad bin Jabal mau diutus kepada penduduk Yaman, pasti berinteraksi dengan orang. Maka ya, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu pesan Nabi. Makanya hadis ini hadis yang sangat penting.
yang menghimpun 3 wasiat. Pertama, hak Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, hubungan antara manusia dengan orang lain. Insya Allah kalau kita terapkan hadis ini, kita akan menjadi orang yang baik, insya Allah, orang yang saleh. Wa kana Mu'adzun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatin aliyah. Beliau kemudian menjelaskan tentang pentingnya wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ini dengan menyampaikan keutamaan-keutamaan Mu'adz bin Jabal. Dan adalah Mu'adz bin Jabal memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Nabi. Fa innahu qala lahu ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. Nabi pernah mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, demi Allah saya mencintaimu. Berarti Mu'adz itu orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Jadi boleh ya kita mengatakan kepada sahabat kita, aku mencintaimu karena Allah. Boleh. Bahkan itu perlu disampaikan untuk memperkuat ukhuwah. Yang nggak boleh kalau kepada lawan jenis. Ya, ukhti inni uhibbuki fillah. Wah, modus ya. Ini hati-hati. Ya, walaupun ikhwan kadang-kadang apa? Nah, modus pinter ya. Assalamualaikum ukhti. Ya, ukhti. Ya. Tiba yono maksude. Baik. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, demi Allah saya mencintaimu. Dan ini faedah penting juga, sebelum kita memberikan nasihat, berilah muqaddimah yang membuat dia akan menerima nasihat kita. Jadi Nabi nggak langsung kasih nasihat, tapi kasih muqaddimah dulu, supaya nasihat kita nanti apa? Diterima. Wahai anakku sayang, misalkan kalau mau nasihati apa? Anaknya, atau mau nasihati istrinya, misalkan istriku yang soleha, misalkan dia seneng dulu. Setelah udah seneng, kita kasih nasihat. Jangan kemudian belum udah, anak nakal, misalkan, istri cerewet, misalkan, ya belum sudah digituin, gimana mau nerima nasihat, gitu. Jadi ini faedah penting juga. Wa kana yurdifuhu wara'ahu, dan termasuk keutamaan Mu'adz, Nabi pernah membonceng dia. Masya Allah ya, tawaduknya Nabi ya. Beliau pernah boncengin siapa? Mu'adz bin Jabal. Dibonceng itu Mu'adz bin Jabal. Antum misalkan pernah dibonceng oleh, misalkan nih, ya pernah semobil sama Raja Salman. Masya Allah itu. Diceritain nandindi. Dibonceng oleh misalkan nih sama Presiden Jokowi, Masya Allah. Dibonceng pas istana bisa, wah itu cerita non andindi. Saya pernah kayak ini, saya pernah dibonceng. Nabi SAW pernah bonceng beberapa sahabatnya. Di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Itu keistimewaan bagi sahabat tersebut. Menarik, ada sebuah buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Manda, judulnya Ardafun Nabi. Orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi. Jadi ada bukunya. Ada sekitar 30-an sahabat. Dalam buku tersebut disebutkan sekitar 30 sahabat, ya, orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi. Salah satunya siapa? Mu'adz bin Jabal. Ya. Waruya fihi, dan diriwayatkan annahu a'lamul ummati bil halali wal haram, bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu adalah ya orang yang paling mengerti tentang halal dan haram. Makanya pantas kan tadi beliau yang dipilih untuk diutus sebagai dai ke negeri Yaman, karena beliau adalah orang yang paling berilmu, ngerti tentang halal dan haram. Nggak sembarangan orang yang dipilih oleh Mu'adz, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min fadlihi annahu ba'asahu Nabi sallallahu alaihi wasallam muballighan anhu da'iyan wa mufaqqihan wa muftiyan wa hakiman ila ahli Yaman. Dan termasuk keutamaan Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi mengutusnya sebagai muballigh, sebagai dai, ahli fikih, mufti, pemberi fatwa, hakim, ya pemberi keputusan, ila ahli Yaman, ke negeri Yaman. Artinya dia yang dipilih. Itu artinya nggak sembarangan orang.
Ya, nggak sembarangan orang. Ini termasuk kelebihannya sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, dan salah satu wasiat ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman adalah apa? Hendaknya pertama kali yang disampaikan adalah masalah tauhid. Faltakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali kamu wasiatkan, kamu sampaikan kepada mereka adalah tauhid la ilaha illallah. Wa kanu yusabbihunahu bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam wa Ibrahimu imamun nas. Dan mereka menyerupakan Mu'adz bin Jabal itu seperti kriterianya Nabi Ibrahim. Tentu bukan menyamakan Mu'adz bin Jabal sebagai posisi Nabi Ibrahim ya, karena Mu'adz bin Jabal bukan Nabi, tapi sebagian sifatnya Mu'adz bin Jabal itu mirip dengan Nabi Ibrahim. Sedangkan Ibrahim imamun nas, panutannya manusia. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, adalah sahabat Ibnu Mas'ud, ini sahabat Nabi juga, Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman. Beliau mengatakan, inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal itu adalah panutan dan orang yang sangat taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, hanifan, orang yang lurus, walam yaku minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Tasbihan lahu bi Ibrahim, ya, menyerupakan seperti sifatnya Nabi Ibrahim. Karena dalam Al-Quran kan apa? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Lah, sahabat Ibnu Mas'ud memberikan kriteria tersebut kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Artinya Mu'adz bin Jabal itu memiliki kriteria-kriterianya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini ada faedah penting dari sini ya. Sahabat Ibnu Mas'ud memuji Mu'adz bin Jabal, sama-sama sahabat, berarti teman. Ya, berarti sesama teman. Ini memberikan faedah kepada kita, yaitu agar kita ini memiliki hati yang bersih terhadap sahabat kita, teman kita. Kan jarang-jarang itu seorang teman memuji temannya, yang ada malah menjelekkan, mentahdir sesama temannya malahan. Kalau para sahabat enggak, karena mereka, hati mereka apa? Bersih, jernih, enggak dengki. Ya. Nah, taib. Summa innahu sallallahu alaihi wasallam wassahu hadhil wasiyah fa'ulima annaha jami'ah wa hiya kadzalik liman aqalaha ma'a annaha tafsirul wasiyatil qur'aniyah. Setelah keutamaan-keutamaan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Mu'adz bin Jabal wasiat ini. Artinya orang itu ketika memberikan wasiat kepada orang yang dicintai, orang yang sangat dekat sama dia, tentu wasiatnya akan istimewa. Begitulah wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini orang yang sangat dicintai oleh Nabi, orang yang sangat dekat dengan Nabi, sampai pernah diboncengnya, ya, diutus, dipilih oleh Nabi ke negeri Yaman sebagai dai, sebagai hakim. Dengan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Mu'adz, kemudian Nabi memberikan wasiat takwa kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya wasiat takwa adalah wasiat yang sangat penting. Ya, karena diberikan kepada orang yang sangat dekat kepada Nabi, orang yang sangat disayang oleh Nabi. Fa'ulima annaha jami'ah, maka diketahuilah bahwasanya wasiat takwa ini wasiat yang sangat, ya, menyeluruh, singkat tapi padat. Wahia kadzalik, dan itu betul. Ya. Wasiat ini adalah wasiat takwa ini wasiat yang singkat tapi padat. Liman aqolaha. Sekali lagi bagi orang yang betul-betul memahaminya. Tapi kalau yang enggak paham tentang pentingnya takwa, ya, menganggap bahwasanya ini wasiat biasa aja. Ya, sering kok kita dengar wasiat takwa.
Tapi bagi orang yang mengerti tentang hakikat takwa, menyelami samudra arti dari takwa itu, maka dia akan memahami bahwasanya ini wasiat yang sangat mulia, wasiat yang sangat indah. Dan ini dipraktekkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Disebutkan bahwasanya beliau pernah diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagai utusan, sebagai gubernur. Pulang-pulang beliau nggak bawa apa-apa, nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa sedikit pun apa, gaji pun nggak diterima oleh Mu'adz bin Jabal. Akhirnya istrinya menggerutu, udah ditinggal lama-lama, nggak dapat oleh-oleh, nggak dapat apa-apa. Apa jawaban Mu'adz? Dia ma'i dhahid, ada pengawas yang mengawasiku. Maksudnya Mu'adz bin Jabal siapa? Allah SWT. Ada pengawas yang mengawasiku. Aku nggak mau ngambil yang itu bukan hakku. Begitu para sahabat itu, masya Allah. Ada juga gubernur Umar bin Khattab namanya Iyad bin Ghanam, gubernur Syam. Beliau pernah mengatakan, seperti disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Sofwah, beliau mengatakan, saya digergaji itu lebih saya sukai daripada ngambil uang rakyat walaupun cuma 1 dirham, walaupun cuma 10.000, 20.000. Saya nggak berani, mendingan saya digergaji. Ini orang-orang yang bertakwa, Pak. Ini kalau pejabat-pejabat kita kayak seperti mereka, masya Allah, nggak ada istilahnya apa, KKN, korupsi yang menjadi skandal, berita yang sering diberitakan. Kemudian, amma bayanu jam'iha, fali annal abda alaihi haqqan. Adapun keterangan tentang bagaimana padatnya isi hadis ini, wasiat ini, hal itu karena seorang hamba itu memiliki 2 hak. Hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah hak manusia. Jadi manusia itu memiliki 2 hak. Hak Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah hak sesama hamba. Dan dua-duanya ayyuhal ikhwah harus kita tunaikan. Kita harus baik, menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan yang kedua, kita juga harus baik dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-duanya harus berjalan baik. Dan 2 wasiat itu ada di dalam hadis ini. Wasiat takwa itu adalah agar kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan wasiat pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik itu adalah untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi hadis ini adalah hadis yang padat karena manusia itu memiliki 2 hak. Haqqullahi azza wa jal wa haqqun li ibadi. Pertama adalah hak Allah, dan yang kedua adalah hak hambanya. Summal haqqul ladzi alaih la budda an yuhilla bi ba'dihi ahyanan. Adapun haknya yang merupakan kewajiban dia, kadang-kadang, dan itu pasti dia akan menghilangkan, meremehkan sebagiannya, baik dengan meninggalkan perintah ataupun melanggar larangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa hadhihi kalimatun jami'ah, dan ini adalah kalimat yang menyeluruh. Wa fi qaulihi haitsuma kunta, dan di dalam sabda Nabi dimanapun kamu berada, tahqiqul hajati ila taqwa fis sirri wal alaniyah. Ini mewujudkan dan merealisasikan kebutuhan seorang hamba kepada takwa
baik saat dia sendirian maupun saat dalam keramaian. Jadi manusia itu memiliki dua hak, hak Allah dan hak manusia. Dan manusia dalam menjalankan dua hak tersebut, baik dalam hubungannya dengan Allah ataupun dalam hubungannya dengan sesama manusia, pasti ada kekurangannya. Makanya dalam hadis ini ada 3 wasiat. Wasiat yang pertama, bertakwa kepada Allah, ini hubungannya antara seorang hamba dengan Allah. Yang kedua, agar berakhlak yang baik, ini hubungannya antara manusia dengan manusia. Kemudian disuruh untuk mengiringi perbuatan dosa dengan kebaikan. Kenapa? Karena manusia nggak lepas dari salah, baik dalam menjalankan hubungannya dengan Allah ataupun hubungannya dengan sesama manusia, pasti ada kekurangannya. Baik dengan meninggalkan perintah-perintah Allah atau melanggar larangannya, pasti itu. Makanya dianjurkan untuk istighfar, bertaubat, dan mengiringinya dengan amal-amal kebajikan. Ketika Nabi mengatakan hai suma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, itu ya menunjukkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah dimanapun berada, terutama saat kita sendirian. Saat kita sendirian, ya, karena kesendirian itu ujian, terutama zaman sekarang. Ya, mungkin kita kelihatannya alim, kelihatannya baik, soleh, jenggotnya masya Allah, cingkrang, sholatnya. Tapi saat kita sendirian, itulah ujian yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum Allahu bisyai'in minas shayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kalian dengan buruan yang bisa ditangkap oleh tangan kalian dan senjata kalian. Yakni saat ihram, orang itu kalau sudah ihram nggak boleh berburu. Salah satu larangannya kan berburu. Jadi dulu para sahabat sebelum ihram, sebelum dilarang, susah banget cari buruan. Tapi begitu sudah ihram, berarti nggak boleh berburu lagi, malah hewan-hewan itu lalu lalang, bisa dipegang dengan tangan, malah gampang banget. Artinya dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah. Jadi ingat, tatkala Allah memudahkan kita untuk maksiat, untuk dosa, terutama zaman sekarang ya, dengan adanya media sosial, internet, orang begitu gampang, terutama tatkala kita sendirian di tengah malam, itu ujian. Allah sedang uji iman kita. Kita betul-betul takut sama Allah atau takut sama manusia? Jangan-jangan kita takutnya sama istri doang. Ya, pas istrinya sudah tidur, nah, ya, mulailah dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingat hadis ini, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun berada, saat sendirian ataupun saat keramaian. Maka ini akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Summa qal, kemudian Nabi mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tam'uha, dan iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Fa innat tabiba, karena sesungguhnya tabib, dokter itu, mata tanawalal maridhu syai'an mudhirran, kapan saja pasien, orang yang sakit, makan sesuatu yang membahayakan badannya, ya, ada makanan yang mengandung racun misalkan, atau sesuatu yang membahayakan badannya sehingga menjadikan dia sakit, amarahu bima yuslihuhu, maka dokter akan memberikan obat penawarnya yang bisa mengembalikan kesehatannya. Wadzambu lil abdi ka'annahu amrun hatmun, begitu pula dosa bagi seorang hamba
seakan-akan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Yani setiap orang pasti pernah dosa. Ya, nggak ada yang bisa selamat. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu bani adama khata. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Bukan cuma pernah, tapi banyak, sering salah. Kita ini sering salah. Kita ini sering dosa. Di pagi hari, sore hari, malam hari, kita selalu berdosa. Ya, fal kayyisu huwa alladhi la yazalu ya'ti minal hasanat bima yamhus sayyi'at. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang selalu melakukan amal-amal kebaikan yang bisa menghapus kesalahan tadi. Wa innama quddima fi lafdil hadisi as-sayyi'ah wa in kanat maf'ulatan li'anna al-maqsuda huna mahwuha la fi'lul hasanah. Kenapa didahulukan lafaz as-sayyi'ah wa atbi is-sayyi'ata al-hasanata? Di situ didahulukan apa? As-sayyi'ah, dosanya. Kenapa? Karena inti dari wasiat tersebut adalah bagaimana menghapus dosa, bukan ya wasiat untuk melakukan kebaikan, tapi bagaimana caranya agar dosa tersebut bisa dihapus, diampuni, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wasiat yang kedua dari Nabi, yaitu anjuran agar seorang itu mengiringi kesalahannya, dosanya dengan amal-amal kebajikan. Karena dengan melakukan amal-amal kebajikan, Allah akan menghapus dosa tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114. Kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat itu kebaikan-kebaikan. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya hasanah. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Atau kalau menurut Syekh Abdurrahman Sadid, definisi yang lain, al-hasanah, kebaikan itu adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu namanya al-hasanah, kebaikan. Ya, sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan dosa. Ayat ini turun berkaitan tentang seseorang yang dulu pernah, ada seorang laki-laki pernah apa? Mencium wanita yang bukan mahramnya. Ya, kalau sekarang mungkin pacaran gitu ya. Ya, dulu zaman Nabi juga ada, nggak sampai zina, tapi dia sudah sampai ciuman. Ya, sudah mendekati. Akhirnya datang kepada Nabi SAW, mengadu kepada Nabi SAW. Turunlah ayat ini. Akhirnya ayat itu dibacakan oleh Nabi kepada sahabat tersebut. Lalu sahabat tadi mengatakan, hadza li khassah, apakah ini khusus untuk saya saja wahai Nabi? Lalu Nabi mengatakan, balin nasi amah. Ini enggak khusus untuk kamu saja, tapi untuk umumnya manusia. Semua manusia kalau dia melakukan dosa, ya, kemudian dia melakukan amal kebaikan, terutama sholat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, nah, kemudian beliau di sini memperumpamakan dengan dokter. Dokter itu kalau ada pasien yang mungkin keracunan, maka dokter akan memberikan obat yang bisa menghilangkan penyakit tersebut, yang bisa mengembalikan kesehatannya, ya, untuk mengeluarkan racun-racun tadi. Begitu pula wasiat Nabi SAW, dosa itu racun. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita, kalau kita melakukan maksiat yang itu seperti racun, untuk melakukan penawarnya, yaitu apa? Amal soleh, amal kebaikan. Karena amal kebaikan itu bagaikan obat penawar bagi racun. Jadi Nabi Syekhul Islam memperumpamakan sama seperti dokter. Karena penyakit itu kan ada dua, ada penyakit badan dan ada penyakit
yang sifatnya hati. Ya, dosa itu seperti penyakit, ya, yang bagaikan virus, racun yang menggerogoti iman kita, sebagaimana racun menggerogoti kesehatan badan kita. Kalau kita ingin sehat, ya, iman kita, maka hendaknya kita melakukan penawar-penawar, ya, dari racun tersebut. Ya, nah, jadi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini wasiat yang sangat berharga. Kita berhenti dulu, seperempat jam ya, untuk nanti insya Allah Taala kita lanjutkan pada season berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.